Media Malaysia memberitakan Indonesia meminta transparansi dari pihak FIFA. Indonesia dan Irak secara resmi meminta Badan Sepak Bola Dunia FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk menjelaskan kriteria yang digunakan dalam memilih tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 6 tim, yaitu tim yang menempati posisi ketiga dan keempat di grup A, B, dan C pada babak kualifikasi ketiga. Tim-tim ini akan dibagi menjadi 2 grup dan bermain di lokasi terpusat yang dihostkan oleh 2 negara. Meski FIFA dan AFC belum mengumumkan tuan rumah, rumor yang beredar menyebutkan Arab Saudi dan Qatar kemungkinan besar akan terpilih. Meskipun negara-negara Asia Barat dipuji karena infrastruktur, sumber daya finansial, dan kemampuan organisasinya yang kuat, kekhawatiran tentang potensi pilih kasih atau keberpihakan regional telah muncul. Menanggapi hal ini, PSSI telah mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC meminta transparansi terkait proses dan kriteria pemilihan. PSSI juga telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah babak keempat, demikian laporan CNN Indonesia. Persatuan Sepak Bola Irak juga telah mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah pada hari yang sama, menekankan kesiapan dan kemampuan mereka yang telah terbukti dalam menyelenggarakan acara internasional. Turnamen sepak bola besar belakangan ini memang sebagian besar diselenggarakan di Asia Barat. Qatar telah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, Piala Asia U23 2026, dan Piala Asia 2027. Uni Emirat Arab sendiri menjadi tuan rumah Piala Asia 2019. Babak kualifikasi keempat akan diselenggarakan pada bulan Oktober dengan pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober. Undian resmi akan dilaksanakan pada 17 Juli, namun kriteria spesifik untuk tuan rumah masih belum diumumkan. 6 tim yang lolos akan dibagi menjadi 2 grup dalam format round robin. Kedua pemenang grup akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, kedua runner-up grup akan saling berhadapan dalam playoff dua leg pada 13 dan 18 November. Pemenang dari pertandingan ini akan melaju ke playoff antar benua, di mana mereka akan bersaing dengan perwakilan dari Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dan Oseania untuk memperebutkan salah satu dari 2 slot terakhir Piala Dunia. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Tidak perlu bermain di Indonesia, resiko keamanan terlalu tinggi. Kebanyakan supporter di sana kurang beradab, barbar, nanti kalau kalah bisa rusuh di dalam stadion. Jika Indonesia menjadi tuan rumah, berarti pemerintahnya perlu menyediakan ratusan kendaraan lapis baja Barakuda untuk membawa pemain kembali ke hotel. Dari segi keamanan, lebih baik negara Arab saja. Ini soal mentalitas. Tidak usah pilih Indonesia saja, nanti tidak perlu pakai tank untuk mengawal tim yang mengalahkan Indonesia keluar. Supporter mereka terlalu fanatik. Mampukah mereka mengendalikan supporter mereka jika menjadi tuan rumah? Di FIFA itu, negara mana yang sanggup menghabiskan banyak uang, dia yang akan dipilih. Lupa ya, dulu ada seseorang yang melemparkan uang di depan Presiden FIFA. Seluruh dunia menyaksikan ketidakpuasan dalam isu pemilihan tuan rumah. Mau juga main di GBK, hampir semua yang lolos adalah negara Arab. Kecuali Indonesia, tidak heran kalau negara Arab yang terpilih. Indonesia juga menawarkan diri jadi tuan rumah, pendukung mereka juga tidak beradab, tapi berani-beraninya mau jadi tuan rumah. Indonesia sulit mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah karena faktor keamanan dan fasilitas. Harap fans Malaysia tidak perlu berkomentar tentang hal ini. Ini melibatkan tim Indonesia dan Irak yang tidak puas hati kepada negara yang dipilih untuk menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia putaran keempat, di mana tuan rumah yang dipilih sama-sama akan melewati playoff kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Jadi, harap fans Malaysia tidak perlu berkomentar. Kita fokus saja kualifikasi Piala Asia kita, sebab untuk kualifikasi Piala Dunia putaran keempat ini tidak ada hubungannya dengan tim Malaysia. Biar Arab saja yang jadi tuan rumah, mereka serba lengkap. Yang Indonesia pun sibuk mau jadi juga, padahal rakyatnya sendiri masih kelaparan, kurang makan, lebih ke arah mencari nama saja, padahal infrastruktur pun masih kacau.
Stadion yang baru dibangun tempo hari pun sudah rubuh pagarnya. Bagaimana mau jadi tuan rumah? Lagi pula soal keamanan di sana itu tidak terjamin sama sekali. Indonesia mau minta FIFA persetujuan pertama dari Indonesia. Kalau Indonesia sudah setuju, baru FIFA boleh kasih keputusan. Rasanya Qatar akan layak jadi tuan rumah ini. Lagi satu belum pasti, berkemungkinan Arab Saudi atau Irak yang dapat. Sama saja tidak adil bagi tim lain juga kalau Indonesia jadi tuan rumah, seharusnya stadion netral baru adil. Singkatnya, kalau Indonesia menang 2 pertandingan ini, peluang ke Piala Dunia semakin cerah. Semoga berhasil. Saya rasa begitu juga karena game sebelumnya bisa saja mengalahkan tim Arab, kecuali Qatar dan Irak, sementara Malaysia masih terseok-seok untuk ASEAN Cup. Kalau sudah diputuskan, FIFA tidak akan melayaninya, apalagi Indonesia punya rekor buruk sebelumnya dengan insiden kanjuruhan dan protes soal Israel untuk Piala Dunia U20. Tim ini kuat sekali mengadu seperti bocah, semua mengadu ke FIFA. Dia minta kriteria sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Resikonya lebih tinggi kalau main di negara itu, macam-macam hal bisa terjadi. Kalau begitu, ambil saja negara yang netral, main di benua Asia, tapi bukan dari negara yang ikut bermain. Contohnya grup A ada Qatar, Oman, dan Indonesia main saja di Arab Saudi. Kalau grup B main di Qatar, bukankah begitu lebih mudah? Mereka khawatir kalau main di negara Arab, takut dicurangi saja oleh Arab. Tapi ada benarnya juga, Arab ini banyak uang, gampang beli pertandingan. Seandainya harus main di negara Arab juga, alamatnya tidak akan lolos deh mereka untuk ke Piala Dunia. Apapun biarkan saja. Kalian kan sudah mendunia, hadapi saja. Sebaliknya kalau main di Indonesia lain lagi kelakuannya. Yang paham ya pahamlah. Takut kalah itu. Takut main tempat lawan jago di kandang sendiri. Indonesia tidak usah jadi tuan rumah. Keamanannya tidak terjamin. Kampungan. Mereka meminta transparansi dari FIFA terkait pertandingan putaran ketiga Piala Dunia. Maksudnya mengenai tempat pertandingan, biasanya stadion netral Indonesia akan bertemu Irak di putaran keempat nanti. Pada umumnya, Qatar atau negara Timur Tengah akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan ini. Jadi, Indonesia memohon untuk bermain mungkin di tempat lain selain negara Timur Tengah karena khawatir akan ada kecurangan atau keberpihakan. Pilih negara yang aman, supporter yang profesional. Jangan Indonesia, supporternya terlalu agresif. Mereka punya catatan buruk saat menyelenggarakan sepak bola. Arab Saudi juga bagus. Tak perlulah pilih Indonesia, membahayakan tim-tim yang bertanding. Buat saja di Jepang dan Korea karena kedua tim ini sudah lolos ke Piala Dunia. Jadi, tidak ada masalah keuntungan bagi tim yang bermain di putaran keempat. Masalahnya mereka tidak bisa mengontrol penggemar, sudah banyak yang meninggal di dalam stadion, bakar stadion, dan lain-lain. Masih saja mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Main di Timur Tengah melawan Arab, peluangnya tipis, mungkin hanya sekitar 20% saja untuk menang. Gampangnya, adakan saja di luar negara yang masuk daftar putaran keempat. Contohnya, pilih Malaysia dan Australia sebagai tuan rumah. Jadi, Malaysia juga bisa dapat pemasukan dari wisatawan dan menjadi tuan rumah untuk kualifikasi. Biarlah negara lain saja yang jadi tuan rumah. Jangan tetangga sebelah yang jadi. Keselamatan pemain bisa terancam. Apalagi sudah dihajar Jepang 6-0, pasti ada yang tidak terima seandainya Jepang bermain di sana, meskipun bukan melawan timnas seberang.